Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ini berawal dari sebuah mesin jahit yang sudah berumur 100 tahun ini. Ini mereknya Pfaff, ini miliknya beliau ini, Pak Haji Abdullah ini. Terus kemudian tahun awal-awal kemerdekaan lah. Tapi ini seingat saya ini dulu sering dibawa ngungsi. Kemudian diwariskan ke bapak saya, menantunya di tahun 70-an. Bapak saya dulu tahun 90-an dipercaya untuk membuat topinya Pak Harto. Tuh. Jadi perusahaannya kecil tapi efeknya harus besar. Karena perusahaan yang kuat itu sejatinya adalah perusahaan kecil yang dikelola dengan baik. Perusahaan kecil tapi customer kami mulai Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Joko Widodo. Jadi perusahaan kami membawa efeknya nggak nanggung. Jadi kalau perusahaan besar, tapi cuman buat gaya-gayaan toh, nggak bisa menghidupi orang di dalamnya itu palsu. Dan sekarang banyak, gitu. Orang sekarang kan cenderung apa ya, nggak menghormati yang established, menghormati yang gede gitu. Kayak sekarang lagi hit Chat Time ya, Mixway udah calon hancur apa bertahan? Nah sudah ya. Ya itu kan contoh perusahaan yang besar tapi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi orang di dalamnya. Terus dia dapat investor, dibakar terus. Yang penting kelihatan perusahaannya buka di mana-mana. Terus kemudian ada fenomena Indomaret, Alfamart. Sebelum pandemi mereka merajai, bahkan sekelas Hypermart, sekelas yang hyper itu semuanya habis kan. Dengan Indomaret dan Giant habis dengan Alfamart. Tapi sekarang mereka habis dengan apa? Duromart. Ya itu kenyataan. Dan itu masuk CNN bahwa mereka sudah ngambil 1/4 lebih dari pasarnya Indomaret dan Alfamart dimulai daripada saat pandemi. Jadi sekarang sudah nggak usumi, perusahaan itu keren-kerenan. Ini dari UMM, adik kelasku ini. Terima kasih pada Ibu Baroya, dosen saya yang dulu suka nyereweti saya ya. Karena saya memang bagian dari mahasiswa yang telat lulus. Ya, telat lulus. Jadi saya itu baru semester 13 lulus. Tapi saya semester 7 saya sudah punya perusahaan saya sendiri di Jakarta. Jadi telat lulusnya ada alasannya. Dulu sampai dikeroyok Pak Muhyi, Bu Baroya supaya cepat-cepat selesai. Ya alhamdulillah selesai sih ya. Kalau sekarang harus cepat selesai karena kalian harus S2 minimal. Karena kalau S1 sekarang tuh kayak SMP ya, Mama. Kayak SMP. Tuntutan masa depan ya. Iya, apa? Tuntutan perguruan tinggi itu sekarang akan tetap bisa mempertahankan nilai unggulnya itu kalau bisa meluluskan mahasiswanya itu tepat waktu. Paling enggak 4 tahun. Oh, berarti setelah aku itu memang ya, dikejar-kejar ya? Tuntutannya memang seperti itu. Jadi kalau enggak yang bisa jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tuntutan perguruan tinggi itu sekarang ini mahasiswa itu diminta untuk lulus tepat waktu supaya tetap bisa mempertahankan nilai akreditasinya perguruan tinggi itu. Intinya itu seperti itu. Jadi kita kan nilainya A ya. Lebih dari 50% itu harus lulus tepat waktu. Tapi mahasiswanya yang tidak bisa diajak maju, yang kepingin lulus tepat waktu itu dosennya.
Iya. Mungkin itu. Dan sekarang kalian harus minimal S2 loh. Aku aja pengen S2. Ya, Ini diluluskan aja. diluluskan aja. Bimbingan nggak pernah, Pak. Mahasiswa itu rata-rata kan diluluskan atau bagaimana apa lulus beneran? Diluluskan masih diusir halus itu. Dulu keluar gitu ya. Ya. Jadi tadi sekilas tak ceritain soal ini ya. Kita nyantai aja diskusinya karena memang nggak formal, santai. Jadi ini Pak Saguanto, yaitu beliau generasi kedua yang memodernkan dari cuman sekedar menjahit bendera lurus merah putih. Jadi kakek saya itu seumur hidup cuman jadi penjahit bendera, penjahit mesin jahit tadi itu. Bapak saya diawali dari 2 tahun tidur di pasar. Jadi makanya beliau sekarang di Malang itu, kalau sampai nulis di mana di Google Chrome, Jenderal Kaki 5 ya beliau ini Jenderal Kaki 5. Jadi beliau tuh ngawali ya sebagai pedagang kaki 5 di pasar besar. Akhirnya beruntung punya dipek mantu ambek uang sing duwe toko, paham ya? Ya pinter ini ngambil kesempatan nih. Jadi dipek mantu ambek sing duwe toko nok jero pasar. Akhirnya ibu saya itu kan anak nomor 13, bungsu. Jadi beruntung langsung, nggak ada saingan kan setelah ya. So, akhirnya ganti mbak saya sudah nggak ke pasar, diganti bapak saya. Tapi dari beliau lah ini kemudian berkembang. Perusahaan ini kemudian berkembang. Kalau dulu mau buat foto udara itu sampai nyewa helikopter gitu loh. Yang 1 hari itu bisa sampai 2 juta, 3 juta gitu. Sekarang pakai drone. Sekarang pakai drone harga 400.000. Betapa murahnya gitu loh. Akhirnya pilot tukang syutingnya pecat kabeh wisan saiki. Diganti drone seharga 400.000. Ke depan kalian bahkan sama sepatu, larangan sepatu gitu loh. Memang masih ada kontroversial. Kalau aku berharap bahwa punya dosen itu manfaatkan kalau dia orang gitu loh. Karena kalau cuman jadi nanti ke depan itu perusahaan yang hebat itu adalah perusahaan yang mampu menjual kemanapun, punya data customer berapapun, itu kemudian itu yang dicari perusahaan yang punya produk. Jadi yang punya produk pun nanti nggak ada harganya, kalah sama yang itu, kalah yang sama punya data. Dan yang membedakan kalian antar CEO itu adalah apa? Data apa? Data apa? Oh, kamu nggak pernah ada yang beli ke kamu punya data pembeli. Ayo. Data konsumen atau data siapapun. Data itu sampai di mana? Nama, email, handphone. Data itu nama, email, handphone. Kenapa sekarang pinjol kok sampai anak kampus dikasih? Padahal jelas-jelas kalian nggak iso balekno. Kenapa? Kenapa? Ya, karena memang ikut tujuan nih. Tujuannya memang kamu gak bayar, otomatis dia punya hak untuk ngambil data nomor di handphonemu. Makanya kon ojo nyimpen nomorku ya, lek kon sik diutang pinjol ya. Ya gak nang aku ya. Ya. Pakai nomor anak UMM gak tak simpen mbak wedi ya. Tak simpen, kok utang pinjol nang aku. Jadi mereka itu tujuannya untuk ngumpulin apa? Data. Marketing mahal sama marketing yang bayarannya ala kadar. Jadi itu emang standar, nggak apa-apa, itu harus kalian ketahui sebagai basic ilmu. Meskipun di dunia nyata itu nggak sesederhana itu. Namanya kalian pakai analisa SWOT gitu. Nggak sederhana itu karena akhirnya sekarang itu banyak orang itu sekarang pinter baca huruf tapi bodoh membaca kenyataan. Padahal barcode aja bisa dibaca. Sekarang yang dibaca apa? Huruf apa barcode? Loh, sudah eranya barcode. Berarti Nabi bener, aku umi. Karena cuman kalau urusan huruf iya umi. Tapi kalau membaca kenyataan enggak. Gitu loh. Jadi jangan tinggi hati karena gara kalian berpendidikan tinggi atau apa. Takutnya mata kalian cuma bisa
membaca huruf, nggak bisa baca VL atau isim. Mungkin itu ya pembukaannya ya. Atau Pak Sagwanto mau nambah mungkin? Mau cerita apa ya? Menyemangati Pak. Tapi penting, zaman dulu tuh penting. Kita kan nggak tahu kalau ada mesin jahit 100 tahun ya. Jadi kalau bedanya Pak ya, mahasiswa zamannya Taufik sama sekarang itu tadi loh Pak, inisiatif itu loh. Jadi mereka itu kalau mau bekerja itu nunggu diperintah dhisik baru, gitu loh Pak. Kayak apa ya? Nah, monggo panjenengan bisa memotivasi mereka supaya ojo ngono gitu. Gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya masih bertentangan dengan Taufik. Jadi jauh. Ya beda zaman nggak apa-apa, nggak usah bertentangan, beda. Ya beda lah. Saya masih punya keyakinan bahwa ilmu itu masih lama mau dipakai. Tidak secepat itu karena bangsa kita ini mohon maaf ya, mundur. Jadi Indonesia itu mundur. Kalau tidak salah Indonesia itu nomor berapa Bu kampus Bu? Seluruh dunia Bu. Masih 70-an. 70. Kalau UI itu aja masih masuk 70-an. Jadi Indonesia itu suruh maju menurut saya lah pribadi lah ya. Nggak mungkin maju Indonesia itu. Jadi tahun 2045 itu menurut saya saking dia yang ngomong aja nggak ngerti atau memang setting supaya orang itu bangga. Sebetulnya Anda belum siap. Kalau Anda itu mau siap, harus pribadi. Harus mulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang harus lompat. Ya. Itu menurut saya yang beda dengan Taufik. Ya, jadi sebetulnya Indonesia itu, mohon maaf, pembohongan publik kepada kampus. Karena kampus itu mundur banget. Tapi ini menurut saya yang bodoh, karena saya tidak pernah baca buku. Saya baca buku nggak mau. Karena buku itu dianggap sudah ketinggalan 50 tahun. Karena buku ke buku dibaca, disalin, itu kampus kan seperti itu. Di teori, doktrin. Jadi penyesatan. Tapi ini pendapat ya, jangan langsung diartikan benar, jangan. Mungkin Ibu bisa bantah atau gimana, tidak apa-apa. Karena gini, buktinya orang ke kampus belajar itu tidak bisa mengalahkan orang yang baca alam. Ayat apa? Al-Qauniyah ya? Ayat Kauniyah. Saya ikro, saya di pasar ikro, di gunung ikro. Maksudnya gini, ini bahasanya masih kelamaan, anak nggak ngerti. Jadi beliau ini bahasanya praktisi. Praktisi itu apa? Sekarang dilakukan, sekarang dipahami. Kalau kalian praktisi memahami, kemudian menuliskannya, yang ditulis itu kalian baca. Tapi kalau ngomong itu beda puluhan tahun, ya mungkin yang dibaca buku lama. Kalau ini perlu saya kritisi, karena sampai hari ini pemasaran ternyata masih pakai Kotler ya, Mama. Iya. Makanya Dan pemasaran sekarang aku punya teman anak Amerika, tak tanyain Kotler, mereka udah nggak baca Kotler. Jadi bedanya Pak Sagwanto itu belajar sekarang, dipahami sekarang. iya. Dilakukan sekarang. Nah, terus kalau saya apa yang diketahui sekarang langsung dituliskan biar sempat dibaca generasi berikutnya atau orang berikutnya. Jadi saya sudah ngomong dokumentasi, sudah ngomong menulis. Karena tetap di surat itu bahwa apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal alamabil qalam, dengan tulisan, dan itu harus ditulis, kalau enggak bisa, karena ada kaitannya. Meskipun sekarang canggih, yang dibaca itu tidak hanya huruf, tapi kenyataan juga apa. Kalau mau canggih sekarang yang bisa dibaca apa? Barcode. Ke depan DNA-mu langsung bisa di-scan nanti. Jadi kamu itu langsung ketahuan, kamu itu DNA bintang 3 cuma. Jadi makanya, karena kalau kalian itu yang paling bertanggung jawab terhadap ini ilmunya beliau.
yang paling bertanggung jawab terhadap mental seorang anak adalah Dirinya sendiri. dan orang tuanya. Rasanya, ya. Bukan berarti kamu nanti pulang terus aku nggak terima gara-gara aku sampean mentalku hancur, enggak ya, bukan ya. Mungkin karena zaman sekarang orang tua kasihan kalau anak nyuci sendiri. Nah, betul itu. Jadi Terlalu sayang. sebenarnya begini ya, memang dulu kan seringkali dikatakan dunia nyata sama dunia pendidikan itu kayak menara gading sama menara air gitu kan. Betul. Nah, akhirnya saat ini kalaupun misalnya saya akan mengajar mereka, saya nggak hanya pakai literatur, tapi juga menggunakan penelitian-penelitian yang saya lakukan. Jadi sekarang itu sudah tidak lagi bicara tentang teori aja, Pak. Jadi misalkan teori itu kemudian kita lakukan penelitian, kan seringkali apa yang kita lakukan itu kan tidak sama dengan teori. Nah, itu juga harus kita sampaikan sama mereka. Jadi Gitu. bedanya apa? Begini Bu, kalau saya itu kalau ini apa jurusannya nih? Manajemen. Manajemen itu kalau praktek mestinya prakteknya itu dari awal sekolah. Ye. Cari ke pasar, Ye. cari apa. Nah, Kalau di kantor dimanapun, jadi memanage sendiri. iya. Jadi seperti saya yang pahami hukum ya. Ye. Kalau hukum itu kan ada pengadilan Ya. atau ada kepolisian. Ye. Jadi dia kalau sidang, kalau masih sekolah nomor apa S1. sekolah S1, bukan S1, ya S1, sekolah semester 1, nanti anakmu harus diikutkan sidang, Ye. magang. Jadi Jadi, sekolah tidak ya. harus bagus, misalnya nyambil sekolah yang paling atau terbuka ya, ataupun sekolah yang bisa bolos Disambi. yang masih mendingan lah ya, Ya. suruh ikut sidang. Itu begitu Nah, 4 ini- tahun ikut sidang nah, kepolisian, ini- Anda ya. lebih hebat anak Anda ke Kayak depan. gini paham aku. Arahnya ke sana. Dia itu arahnya kayak India. Langsung praktek. Kayak India. Kenapa India itu sekarang bisa masuk ke Amerika, bahkan hampir separuh dokter terbaik di Amerika itu orang India. Dan kenapa orang IT yang di Silicon Valley itu rata-rata semuanya orang India? Karena India menerapkan itu. Jadi mereka itu nggak penting bangunannya, meskipun mereka ditikar-tikar di bawah pohon, pendidikan tetap berjalan. Karena mereka ngambil prinsip mulai dari dulu itu memang semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Ya. Jadi dan Terus- itu memang kita mulai sih, memang Terus memang harus ini dimulai. kalau menurut saya Pak ya, sekarang ini anak-anak itu memang sudah mulai. Jadi Mulai ketika dari mana? mereka semester 1 itu mereka memang sudah memulai bisnis. Jadi sudah ada walaupun tidak 100% dari mereka, tapi mereka sudah mulai. Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana mereka bisa, ya seperti yang Panjenengan bilang tadi, bagaimana mereka bisa menata waktunya sehingga dua-duanya itu bisa berjalan. Ada salah satu mahasiswa saya, Ibu saya mau keluar. Lah, ngapain kamu keluar? Kalau misalnya kamu memang mau nggak masuk, ya dari pertama kamu nggak masuk. Saya ngurusi kerjaan, ya enggak apa-apa. Daripada kamu masuk di kelasku, terus kamu keluar karena ngurusi pekerjaan, aku enggak rela, tak gitu kan. Kalau kamu mau nggak masuk mulai pertama karena kamu ngurusi pekerjaan, saya malah salut Ya. karena kamu Mulai lebih dulu beliau ya, itu standarnya malah tahu ya, lebih- karena saya memang kerja. lebih mendulukan Saya itu. dulu kerja mulai dulu, dan kalau memang mau kerja ya kerja, nggak apa-apa. Kira-kira Anda nih bingung nggak menerjemahkan begini nih? Menangkep Mikir, apa bingung? UTI mikir. Kalau Kenapa? bingungnya di mana tanya aja, santai aja. Nggak bingung apa nggak kalau sudah punya pendapat begini ini? Enggak. Ya kalau nggak bingung bisa ngeterap. Soalnya gini, Ya itu, Ini- ya itu yang saya maksud. Maksud saya begini Pak, mereka itu enggak bingung tapi tidak mau menerapkan itu tadi loh. Yang Menerapkan aja. sulitnya itu. Anda harus menerapkan. Tidak punya keberanian. Nah, harus berani Anda. Kalau nggak berani Nah Anda itu harus Pak yang nekat. harus dimotivasi. Kalau Betul, nggak betul. nekat, Anda akan jadi orang melarat tuh pasti. Tuh, Paling tidak Anda Apa? jadi Kalau pembantu nggak nekat, seterusmu. pasti jadi marah. tulisan itu penting itu. Kalau kamu mau mulai nekat, apapun salah, lakukan terus. Ya Itu tiba ya enggak pasti apa-apa ya Pak hebat ya. Anda Pasti ini. sempurna. Itu loh. Karena dari kesalahan itu akan berhasil. Tuh. Misalnya salah sekali, kedua kali katanya apa keldai. Itu sebetulnya mungkin hadis salah itu. Do'if. Itu do'if itu. Karena gini, saya bikin topi 100 kali salah, tetap kita lakukan. Enggak, jadi Ya, bisa saya- dibedakan. Kalau yang keledai itu maksudnya kamu dengan orang yang sama, dengan masalah yang sama, kamu keblowo, itu keledai. Tapi kalau kamu salah diulang in the new version, itu namanya research and development.
Paham ya? Jadi ya harus berani salah ya Pak Ya ya. harus salah. Harus salah, wajib bener hukumnya itu salah saya itu. nggak Dan- ada ratusan salah. Dan ini satu Pak, ya mereka salah tapi ya harus rela untuk dimarahi kalau salah. iya. Oh, gitu harus loh. diterima Nah, dan karena- harus kalau dimarahi harus berani membuat yang lebih baik. Ah, Saya bikin topi aja, misalnya bisa bikin topinya Pak Harto, itu dicobanya itu sampai 10 kali. Kalau sudah ini pasti enak, pasti diterima, pasti senang, baru kita luncurkan. inisiatifnya itu harus Inisiatif dimunculkan. Jadi enggak, lu mau sok rapat tadi. Ya, harus Ayo dikejar-kejar. rapat lu. Utakmu gaya iso nggak sih, Rek? Utaknya dia dengkul soalnya. Utakmu kok gaya iso nggak sih? Harus ngono tok lho, Bu. Iya. Pernah seminar begini Anda? Enggak. Karena Anda harus bayar mahal saya. Nah, weh, matur nuwun Pak Saguanto. Oh, iya, matur Bu, iya, nuwun Bu, Mas iya. Taufik. Ya, Kita Bu. paling tidak apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa mencerahkan. Selama ini kalau kita berbicara tentang tailor, berbicara tentang garment, itu mesti ada banyak orang di dalamnya. Tapi ternyata di sini yang namanya nulis nama aja mesin, yang namanya gambar buat Ya mesin. apa bordir ya mesin. Ternyata yang jahit itu ya tidak banyak-banyak amat. Namanya teknologi itu sudah melekat ketika arahnya adalah 5.0. Ya, Begitu 5.0 ya. arahnya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri ya, itu mau gak dibuka langsung diakhiri. Oh enggak, modern kan gitu. Oh iya. Ini saya gurau ya. Iya Pak, oke. Nafsunya enggak begitu sebetulnya. Anda jangan salah paham. Tapi paling tidak ada beberapa yang Bapak lontarkan tadi ya. Oke. Ya masuk Ya, praktisi jadi soalnya. sebenarnya intinya itu mungkin itu kelemahan kita bahwa koordinasi itu memang agak minim ya. Jadi kita sudah menjalankan itu, tapi kenapa tidak berhasil sukses karena kurangnya koordinasi itu aja. Terima kasih sekali lagi. Ya, Ibu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lain waktu. Bila kami harus melanjutkan perjalanan. Bila Mau kemana lagi? Cuman saya nih katrok ya. Jadi Orang. katrok saya nih. Jadi enggak pernah baca apa Capek, dan iya. lesnya ya. Katrok, Bu. Enggak, Katrok. tapi tetap baca. Baca apa? kehidupan. Kenyataan ya. Enggak ada orang enggak baca itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.